Pakailah baju baru tuh lagi. Wah, tidak telap. Kak Dian. Besok nian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini untuk kegiatan pertemuan tatap maya berkaitan dengan kegiatan kita yang akan kita jalani berkaitan dengan aksi nyata, kakak-kakak. Sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa. Dipersilakan dipandu oleh Kak Sukrot. Siap, terima kasih Kak Agus. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum memulai pembelajaran daring kita pada malam hari ini, baiknya kita melakukan berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian Kak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Sukrot. Cek kehadiran ya kakak. Di sini Kak Ido hadir, Kak Dedi hadir, Kak Dian hadir. Selanjutnya telah masuk Kak Yuda. Dan juga kakak-kakak tolong dibantu kepada teman-teman yang belum masuk untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, adapun agenda kegiatan kita pada pertemuan malam hari ini yaitu membahas tentang aksi nyata, tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Adapun program ini merupakan program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk waktu, kita akan melaksanakan aktivitas ini selama 2 JP dengan moda daring, dan di sini juga kakak-kakak telah melaksanakan pembelajaran secara mandiri melalui halaman LMS, dan juga kakak pada kemarin telah melaksanakan kegiatan tes akhir, di mana tes itu ada 2 kakak, ada tes awal lalu tes akhir. Pada prinsipnya tujuan dari tes akhir itu membuat pengetahuan kakak-kakak lebih meningkat, harapannya seperti itu. Untuk mengawali kegiatan ini kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk tetap fokus, belajar, memunculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan dengan cara meditasi, sehingga apa yang akan kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Dengan fokus, konsentrasi, dan semangat juang untuk terus tetap belajar. Seperti yang diwacanakan oleh pemerintah, kebijakannya untuk belajar sepanjang hayat, bukan hanya sebatas murid, tetapi kita juga guru harus tetap menggali, mencari, dan mengupdate ilmu-ilmu pengetahuan, apalagi yang berhubungan dengan abad 21 yang berkaitan dengan teknologi. Harapannya kita kakak-kakak dapat membaur, membiasakan diri dengan perubahan zaman. Jangan sampai kita kalah saing, kalah ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang dikuasai oleh peserta didik kita.
Untuk doa tadi telah kita laksanakan secara bersama-sama dan tak henti-hentinya yaitu adanya kesepakatan bersama. Tujuan dari kesepakatan ini kakak-kakak supaya aktivitas kita berjalan dengan baik. Diharapkan peran aktif untuk dapat berdiskusi, sharing, tanya jawab, memberi pengalaman-pengalaman dari apa yang telah kita rasakan, apa yang telah kita alami di sekolah kita masing-masing, kita sampaikan, lalu itu menjadi masukan yang positif, arahan yang positif kepada kita semua. Adapun tujuan kita pada sesi kali ini, kakak-kakak, yang pertama yaitu tentang merefleksikan koneksi antar materi yang telah kita laksanakan dari modul 1, modul 2, dan sampai hari ini yang kemarin kita membahas tentang pembelajaran otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu yang kedua, kakak-kakak memahami penugasan aksi nyata yang nanti setelah ini kakak akan bekerja di sekolah kakak masing-masing untuk membuat sebuah model video pembelajaran yang nanti akan saya paparkan untuk lebih detailnya. Adapun agenda kita sesi ini tadi udah yang pertama yaitu merefleksikan, yang kedua penjelasan terkait tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, lalu adanya penilaian, dan lini masa. Yang ketiga, adanya diskusi, tanya jawab. Yang terakhir, kegiatan penutup. Untuk informasi kakak-kakak, setelah ini kita akan melaksanakan 3 atau 4 kali pertemuan lagi. Setelah itu, insya Allah kegiatan PKG ini kita selesai. Jadi diharapkan kakak-kakak peran aktifnya untuk mengikuti kegiatan 3-4 kali pertemuan kembali untuk kegiatan PKG ini. Nah, di sini kakak-kakak berkaitan dengan refleksi hasil ulasan kegiatan pertemuan kita, kegiatan pembelajaran kita antara paket modul 1 dengan modul kedua. Nah, kira-kira kakak-kakak apa yang telah kakak pelajari atau kakak pahami terkait modul 1 dengan modul 2 kakak-kakak? Dipersilakan kakak-kakak untuk dapat menggunakan fitur chat untuk merefleksikan materi yang telah kita pelajari kakak. Atau kakak bisa langsung menjawab. Dipersilakan opsi kedua bisa menggunakan fitur chat untuk merefleksikan agenda kegiatan-kegiatan kita sebelumnya pada modul 1 dan modul 2. Waktu dan tempat dipersilakan kakak.
Cek monitor kakak untuk dapat menyampaikan hasil refleksi kita terkait pertemuan pembelajaran pada modul 1, modul 2, dan modul 3 kakak. Izin Kak Gus. Siap Kak Ido. Dipersilakan Kak Ido untuk dapat merefleksikan ulang Kak Ido hasil pertemuan modul 1, modul 2 yang telah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Baik, terima kasih Kak Gus. Ini yang namanya refleksi kan kita mengingat ulang. Iya Kak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari selama ini masih adalah ingat setidaknya judulnya. Baik, di modul 1 mungkin kita sudah mempelajari tentang refleksi. Yang mana refleksi itu mesti kita lakukan sebagai kita guru di sekolah. Lalu refleksi itu harus dibuat konsepnya. Lalu untuk di modul 2 kita sudah belajar strategi mengajar seperti apa, lalu model-model pembelajaran seperti apa, lalu model pendidikan gerak, kebugaran, bahkan sampai akhirnya ke STEM, Sport Education. Lalu terakhir kita belajar konsep dan dasar asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Mungkin kalau untuk pembelajaran isinya ya terlalu panjang untuk diceritakan. Yang jelas, alhamdulillah saya sudah banyak menambah ilmu pengetahuan, wawasan baru, bahwa PJOK ini banyak juga yang masih belum kita laksanakan. Sebenarnya sudah banyak, cuman belum lengkap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sendiri, prosesnya. Ya, mulai kita berdiferensiasi, karena ini juga merupakan hal baru, kurikulum baru. Jadi kita masih meraba-raba, kita masih mencari pengetahuan, baik itu dari ilmu pelatihan itu sendiri bisa kita dapatkan dari daring, bisa juga tatap muka. Jadi banyak hal yang sudah saya dapatkan setelah saya mengikuti PKG PJOK ini. Dan mudah-mudahan setelah PKG PJOK ini kita setidaknya ada melakukan perubahan dan menambah apa yang rasanya menjadi kekurangan selama proses pembelajaran PJOK kita laksanakan selama ini. Mungkin itu saja Kak Agus bisa saya sampaikan, mungkin dari kawan-kawan lain bisa menyampaikan juga. Terima kasih Kak Ido yang telah menjelaskan, memaparkan terkait refleksi untuk modul 1 dan modul 2. Untuk penguatan kembali kepada kakak-kakak yang lain untuk dapat membantu menjelaskan, menyampaikan, diminta partisipasinya kepada Kak Sukron atau Kak Dedi
bisa dibantu juga Kak Dia untuk dapat menguatkan kembali. Oke, siap Kak Agus. Sedikit untuk menambahkan untuk Kak Agus. Monitor Kak Agus. Siap Kak Syukran. Ya, saya akan sedikit untuk menambahkan, mengulas kembali pada refleksi modul 1 dan modul kedua. Yang mana pembelajaran kita di modul 1 itu alhamdulillah yang pertama kita bisa melakukan refleksi pembelajaran pada modul 1, kemudian kita bisa mengetahui isu-isu dalam isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK yang sering kita temui, dan kita juga terus menggali bagaimana cara mengatasi isu-isu sosial yang terjadi di dalam pembelajaran PJOK khususnya. Kemudian kita melakukan pembelajaran yang harus berpusat kepada peserta didik itu bagaimana, karena banyaknya beragam peserta didik yang kita hadapi. Jadi dengan adanya di modul 1 itu kita selalu melakukan refleksi dari setiap pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian untuk di pembelajaran modul 2 itu adanya keterampilan mengajar yang lebih efektif. Di dalam pembelajaran keterampilan yang lebih efektif itu juga ada banyak konsep yang harus kita terapkan. Seperti halnya bagaimana kita menilai efektivitas keterampilan peserta didik, kemudian efektivitas kita dalam pembelajaran, kemudian bagaimana kita memfasilitasi pengalaman belajar para peserta didik yang banyak ragam yang harus kita hadapi. Jadi dalam modul 1 dan modul 2 itu alhamdulillah sedikit banyaknya saya pribadi sudah sedikit mengimplementasikan pembelajaran tersebut, Kak Agus. Sekian Kak Agus, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Kak Sukron. Terima kasih telah memaparkan, menjelaskan hasil pembelajaran kita selama ini. Selanjutnya diminta Kak Dian. Kemarin kan kita di dalam pembelajaran efektif itu adanya aspek-aspek pembelajaran efektif itu ada 9 Kak. Masih ingat Kak 9 aspek pembelajaran efektif itu apa saja? Kepada Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Agus. Untuk 9 aspek pembelajaran efektif, di sini di mana adanya tujuan pembelajaran, terus bagaimana keterlibatan aktif siswa, terus berikutnya ada pengajaran berdiferensiasi, yang keempat adanya pemrograsan dan pentahapan konten, terus berikutnya ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian evaluasi, dan bagaimana keselamatan di saat mengajar. Wah, terima kasih Kak Dian yang telah masih mengingat, memaparkan kembali aspek-aspek pembelajaran yang efektif itu ya. Terima kasih Kakak. Selanjutnya kemarin di pembelajaran efektif itu ada beberapa kriteria ya. Kalau tidak salah itu ada 4. Kepada Kak Dedi, bisa dibantu Kak Dedi untuk kriteria apa saja dalam pengalaman pembelajaran efektif itu? Baik Kak, saya akan coba untuk melihat kriteria yang dalam pembelajaran efektif itu. Yang pertama, kriteria pertama itu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa
Kemudian kriteria kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Semua peserta didik dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Dedi yang telah membantu memaparkan kembali, mengulas kembali refleksi tentang modul titik 1. Kakak-kakak perlu kita pahami pada modul-modul yang ada di LMS itu sudah sangat runtut sekali untuk materi yang telah disiapkan. Yang pertama itu pada modul 1 berkaitan dengan paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK, yang dimana paradigma ini sebuah pemikiran dulu dengan pemikiran yang sekarang. Konsep pembelajaran itu seperti apa dalam pembelajaran PJOK. Nah, di dalam modul ini telah dijelaskan secara detail. Harapannya untuk kita, para guru, kakak-kakak, untuk dapat membaca literasi-literasi yang ada pada modul, sehingga memberi pengetahuan dan penguatan kembali kepada kita ilmu-ilmu yang ada pada modul, sehingga pengetahuan kita bertambah. Lalu pada modul 1.1 itu tadi sudah dijelaskan sama kakak-kakak yang lain, adanya aktivitas refleksi, ya, mengulas kembali untuk perubahan paradigma, masih ke paradigma. Lalu adanya materi pemanfaatan sumber daya yang berbasis kekuatan, di mana berbasis kekuatan ini dalam pembelajaran PJOK, jadi aset-aset yang ada itu bisa kita manfaatkan, ya, karena kita ketahui sendiri di sekolah kita masing-masing satuan pendidikan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apa yang menjadi kelebihan itu menjadi penguatan kita untuk melakukan aktivitas atau pembelajaran yang lebih bermanfaat, lebih bermakna. Lalu kekurangan-kekurangan itu tidak menjadi penghalang bagi kita, tetapi kita berpikir ulang untuk dapat memodifikasi, ya, atau membuat perencanaan opsi-opsi lain yang bisa kita terapkan. Lalu adanya materi yang mempelajari tentang pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, ya. Jadi hakikatnya proses pembelajaran itu tidak mutlak dengan metode ceramah, ya, karena itu adalah metode lama. Jadi kita harus melibatkan siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran. Kalau yang sudah kita pelajari, ya, materi-materi yang diberikan oleh para senior, instruktur, dan segala macam, itu yang disebut dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kita guru hanya sebagai fasilitator, ya. Bagaimana kita merancang, mengkonsepkan, membuat strategi, yang strategi itu nanti bisa dimainkan, diperankan oleh siswa kita. Jadi peran aktif siswa itu lebih dominan ketimbang kita sebagai guru. Harapannya seperti itu, kakak. Lalu masih di modul 1, kakak-kakak, kita mempelajari tentang yang namanya isu-isu sosial yang ada di dalam pembelajaran PJOK. Nah, isu-isu ini nyata terjadi di kehidupan kita sehari-hari, kakak, ya. Bagaimana anak-anak zaman sekarang yang dimanjakan dengan teknologi, ya, penggunaan handphone dan segala macam, sehingga membuat aktivitas ruang gerak peserta didik kita ini terbatas, ya. Mengapa demikian? Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti itu terlihat, ya. Nah, harapannya kita sebagai guru olahraga memberikan pembelajaran yang bermakna sehingga anak-anak menyenangi pelajaran kita. Nah, sehingga penggunaan
handphone dengan cara negatif bisa diantisipasi. Lalu adanya pengembangan kurikulum PJOK. Nah, pengembangan kurikulum PJOK ini kakak-kakak yang saya pelajari itu berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini dalam peraturan Kemenpora yang menjelaskan tentang kebijakan the bond, ya. Artinya kegiatan pelajaran kita ini didukung oleh kebijakan Kemenpora mendukung sistem keolahragaan. Nah, di sistem keolahragaan ini tentu adanya pembinaan usia dini. Nah, pembinaan usia dini itu pasti berada di ruang lingkup kita, kakak, di tingkat SD, SMP maupun SMA dan SMK. Tentu kita bukan melahirkan siswa untuk menjadi atlet, tapi kita dapat memfasilitasi kepada peserta didik kita, oh anak ini berbakat di bidang sepak bola, ya, dari mata pelajaran yang ya, diikuti, dia memiliki skill di atas rata-rata temannya. Nah, di situ kita bisa mengarahkan anak ini masuk ke klub, ya. Adapun atau anak ini bagus dalam permainan badminton atau kegiatan atletik, aktivitas fisiknya bagus, larinya cepat. Nah, kita dapat mengarahkan anak-anak kita, peserta didik kita, di cabang olahraganya masing-masing sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya. Lalu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita membahas juga tentang modul ajar, perangkat ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Lalu pada modul 2, kakak-kakak, kita membahas tentang keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada siswa. Lalu 2.1, adanya keterampilan mengajar yang efektif. Nah, pembelajaran efektif ini bagaimana pembelajaran ini bermakna kepada siswa kita. Jadi harapannya siswa kita belajar olahraga itu memiliki tujuan yang jelas sehingga mereka memahami, oh hari ini saya belajar olahraga tujuannya bukan hanya semata untuk kesehatan, tetapi untuk kebugaran, ya, tetapi juga untuk setelah saya tamat dari sekolah ini saya mau masuk polisi atau mau masuk tentara. Jadi aktivitas fisik, pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani itu mereka memahami cara push up yang benar, cara sit up yang benar, cara pull up yang benar, terus menghitung aktivitas nadinya, batas maksimalnya berapa, PO2 max-nya seperti apa, ya, dalam kategori baikkah, sedangkah, atau kurang. Nah, di situ kita sebagai guru olahraga betul-betul dapat menjelaskan kepada peserta didik kita. Oke, Kak Supran, dipersilakan. Ya, Bagus. Kak Supran, ada yang disampaikan? Itu aku lagi nampilkan slide apa enggak Kak Agus? Itu tempat saya nggak ada muncul soalnya. Oh, belum. Oh, belum ya. Oke. Itu aja Kak Agus. Baik, Kakak, untuk refleksi ini ada yang ingin disampaikan? Ada yang perlu kita diskusikan? Kak Dea? Monitor Kak Dea? Iya Kak, maaf Kak, baru gabung. Wah. Sedikit saja Kak Dea untuk refleksi kegiatan kita untuk modul 1 dan modul 2. Apa yang telah ditangkap, yang diterawang?
Maaf Kak, baru gabung nih kami. Tentang paradigma PJOK. Bisa dibantu Kak Isan? Jangan, awak kan segitu lah. Jangan nama orang lagi. Saya baru nih Kak, baru ingat. Ini baru masuk buku pengantin kan. Nyimak weh. Siap Kak Dea, simak Kak ya. Siap. Nanti siap-siap dipanggil. Insya Allah. Baik kakak-kakak, melanjutkan untuk refleksi kita. Di sini ada sebuah kalimat pemantik. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Bisa menggunakan fitur chat kakak atau bisa langsung dijawab secara langsung. Dipersilakan. Dipersilakan Kak Dedi. Baik Kak, izin Kakak Agus dan Kakak yang lain, saya coba memahami soal sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Peserta didik kita nih unik Kak Agus ya, beraneka ragam kemampuan, minat dan bakatnya ya. Ini bagaimana seorang guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Kemudian bagaimana seorang guru PJOK ini memberikan komunikasi ya, baik yang berupa isyarat ataupun yang tanda-tanda yang lainnya untuk kelancaran pembelajaran terhadap anak atau peserta didik. Kemudian juga keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini, seorang guru itu juga harus menguasai beberapa strategi, pendekatan, model, ya, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan, menarik, dan bermakna. Apalagi kan pepatah dari Ki Hajar Dewantara kemarin, Kak Agus, itu bagaimana menuntun siswa itu tujuannya itu bahagia dan selamat. Nah itu bagaimana membuat siswa bahagia dalam belajarnya dan selamat dalam mengikuti pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terima kasih Kak Agus dan kakak yang lainnya. Baik, terima kasih Kak Dedi. Kasih tepuk tangan yang banyak-banyak kepada Kak Dedi yang telah membantu menjelaskan terkait pengajaran yang efektif. Selanjutnya kakak-kakak yang lain bersiap-siap untuk dapat merefleksikan kembali untuk materi-materi yang telah kita laksanakan. Nah, pertanyaan yang kedua, kakak-kakak, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menyambung kembali dari pertanyaan yang pertama, lalu dihubungkan dengan paradigma tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak, saya akan memainkan roda berputar kepada nama-nama kakak yang muncul untuk dapat memberi pemahaman yang kakak pahami untuk dapat dijelaskan kepada teman-teman. Bersiap-siap kakak-kakak.
Cek monitor Kak Dian. Kak Dian, monitor. Ada Kak, jaringan Kak. Ada suaranya nggak Kak? Jaringan. Oke, muncul Kak. Ini apa ini Kak? Dapat spin gini. Supaya Kak Dian muncul. Baik Kak, saya tampilkan kembali. Untuk yang para pembelajaran efek tadi sudah terjawab oleh sama Kak Sukron. Selanjutnya untuk materi strategi mengajar Kak, sejauh mana pemahaman Kak Dian terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kepada Kak Dian untuk dapat disilakan. Oke, makasih Kak Gus. Untuk strategi mengajar ya? Iya Kak. Kalau menurut saya sendiri sih sejauh ini mungkin saya masih memakai strategi mengajar yang gaya model lama ya Kak ya. Masih banyaknya gaya komando kalau di sini. Terus untuk kedepannya mungkin setelah mengikuti PKG ini ya, di sini saya udah mendapatkan beberapa banyak masukan ya. Apalagi di saat tatap muka kemarin, saya udah mengetahui beberapa strategi mengajar yang lebih efektif lagi gitu daripada yang saya terapkan dulu. Mungkin itu aja Kak Agus, pandangan saya. Oke. Baik, terima kasih Kak Dian yang telah memberi pandangan terkait strategi mengajar. Selanjutnya kita putar kembali roda nama. Nanti yang muncul bersiap-siap untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk bersiap-siap terkait materi model pendidikan gerak yang sudah kita pelajari kemarin.
Cek monitor Kak Mita. Kak Mita, monitor. Monitor Kak Mita. Monitor Kak Dea. Kak Dea. Panggilan Kak Dea. Baik, kakak-kakak yang lain untuk dapat membantu terkait pertanyaan pemantik ini, kakak sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Pada kakak-kakak yang bisa membantu menjawab ini, kakak disilakan. Monitor Kak Bita, Kak Dea, Kak Rapina, untuk dapat merefleksikan kembali pertanyaan pada slide ini, kakak. Kak Sukron, bisa dibantu kak? Kak Asia.
Kak Indri, Kak Yuda, bisa dibantu Kak? Oke, baik. Jadi kakak-kakak berkaitan dengan refleksi pembelajaran kita untuk aksi nyata ini kakak-kakak yang berkaitan dengan modul 1.2 sampai modul 3, yaitu yang pertama pemahaman kita sejauh apa pemahaman kita terkait keterampilan mengajar PJOK efektif. Lalu yang kedua, sejauh apa pemahaman kita terkait strategi mengajar. Lalu pemahaman kita terkait model pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK yang berkaitan dengan paradigma. Lalu sejauh apa kita sebagai guru memahami model pendidikan kebugaran jasmani. Selanjutnya pemahaman kita terkait aktivitas sport education model yang telah kita laksanakan, yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 beberapa hari yang lalu. Lalu sejauh apa kakak-kakak memahami akan pentingnya pembelajaran yang berkaitan dengan asesmen otentik terhadap sport education model yang sudah mendukung paradigma pembelajaran kita PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, Kak Ido. Dipersilakan Kak Ido. Nah, harapannya kakak-kakak aktivitas pembelajaran yang telah kita lakukan ya berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini menjadi acuan kita dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, terkhusus guru PJOK, sehingga harapan ke depan setelah melaksanakan kegiatan ini, pembelajaran yang kita laksanakan menjadi lebih bermakna, menjadi pembelajaran yang dirindukan oleh peserta didik kita. Nah, adapun tujuan keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, tujuannya yaitu adanya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Harapannya seperti itu, Kakak. Nah, untuk aktivitas yang kedua ini, Kakak, terkait adanya tugas yang nanti akan Kakak laksanakan yang berkaitan dengan tugas aksi nyata. Nah, adapun pengantar tugas, diharapkan kakak-kakak dapat menyimak untuk penjelasan materi ini, Kakak, yang dimana setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2,
kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampuh, ya, atau di kelas kakak ajarkan. Kakak-kakak dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, hingga melakukan refleksi pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Untuk keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Adapun sub poin-poin yang perlu disiapkan oleh kakak-kakak, yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Yang kedua, kakak-kakak melakukan aksi rekaman video pembelajaran pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas kakak masing-masing. Rekaman video berisi yang pertama, kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Lalu kegiatan pembelajaran akhir dan refleksi pasca pembelajaran. Lalu yang kelima, testimoni peserta didik. Untuk rekaman maksimal 30 menit tanpa diedit. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, modul ajar, dan video yang diunggah. Jadi harus sesuai ya kakak-kakak antara modul ajar dengan video pembelajaran yang nanti kakak laksanakan. Jangan sampai nanti terjadi kesalahan, kakak mengupload modul ajar materi bola voli passing bawah, ternyata prakteknya kakak melaksanakan servis bawah. Nah, itu artinya tidak kesesuaiannya, tidak adanya ketidaksesuaian antara modul ajar dengan aktivitas prakteknya. Harap memperhatikan itu kakak. Nah, untuk penjelasan teknis aksi nyata, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Di mana untuk teknis tugas ini dilakukan secara mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar.
Selanjutnya, kembangkan RPP atau modul ajar PJOK untuk 1 kali pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat dimulai dari modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan siswa. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut. Yang kedua, mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensi, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari pada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Selanjutnya, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang sesuai dengan model dan materi yang dipilih. Lampirkan dalam modul ajar. Implementasikan penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK. Selanjutnya, setelah kakak menyiapkan modul ajar, kakak mengunggah file modul ajar dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di LMS sesuai alur yang telah ditentukan sebelum batas waktu yang ditentukan di LMS. Poin kuncinya adalah kakak-kakak menyiapkan modul ajar. Setelah menyiapkan, kakak-kakak mengimplementasikan dalam praktek pembelajaran yang direkam selama 30 menit. Nah, adapun aspek penilaian, yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Poin utamanya yaitu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, dan adanya motivasi dan sinyal yang positif. Aspek poin B-nya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Poin kuncinya adanya pembukaan, adanya aktivitas pembelajaran, adanya pengembangan konten umpan balik, adanya pendampingan, adanya strategi pembelajaran, adanya penerapan pembelajaran berbasis model, lalu adanya kegiatan penutup. Poin C, rancangan dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, di mana poin kata kuncinya adalah bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik itu, lalu menerapkannya dalam model pembelajaran. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Harapannya setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ajar melalui praktik mengajar. Silakan
kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk. Untuk refleksi, kakak-kakak ada 3 tahapan, yaitu adanya what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya pada modul 1.1. Untuk tahapan refleksi, menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang kedua, untuk so what-nya menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, tahap terakhir yang berkaitan dengan know what, yaitu proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Selanjutnya, keseluruhan tahapan refleksi dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah kita pelajari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam melakukan proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Bersikaplah selektif, lihatlah ke masa depan. Nah, untuk rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, di sini ada poin-poinnya kakak, nanti bisa saya share untuk what, so what, dan know what-nya. Ada kriteria, poin kriteria, ada kolom sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ini merupakan rubrik untuk penilaian. Nah, di sini ada alur tahapan kakak untuk menyelesaikan tugas aksi nyatanya, di mana tahapan yang pertama, kakak-kakak menyusun modul ajar, mempersiapkan. Lalu tahapan kedua, setelah modul ajarnya selesai, kakak melakukan eksekusi untuk pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aset-aset yang ada. Selanjutnya, kakak-kakak mengupload modul ajar dan video pembelajarannya selama 8 hari, kurang lebih untuk pengerjaan tugas ini kakak-kakak 7 hari ya, atau 1 minggu, mulai dari pembuatan modul ajar sampai video pembelajarannya kakak. Selanjutnya, nanti hasil karya kakak diupload di LMS dan nanti akan dinilai oleh fasilitator. Selanjutnya, tahapan akhir yaitu melakukan refleksi. Artinya nanti setelah 1 minggu kita akan melaksanakan kegiatan tatap maya kembali untuk tahapan refleksi. Seperti itu kakak. Untuk tugas aksi nyatanya ada yang ingin ditanyakan? Izin Kak Gus, Ya, Kak Edo. berkaitan dengan aksi nyata ini, waktunya dimulai dari sekarang Kak ya? Iya kakak, dimulai dari sekarang, artinya nanti di jadwal itu kan 8 hari
kurang lebih 1 minggu untuk pengerjaannya Kak. Mulai dari modul ajar dengan pembuatan video Kak. Berarti untuk penguploadan itu sendiri, kalau dilihat dari lini masa ini kan ada penyusunan RPP atau modul ajar nih. Iya. Itu diupload dulu atau nanti serentak dengan kita sudah buat video? Untuk modul ajar bisa diupload terlebih dahulu Kak. Karena kan dalam rancangan kita harus menyiapkan modul ajar dulu, baru nanti kita melaksanakan video, pembuatan video. Oh, berarti bisa modul ajarnya dulu ya? Ya, nanti untuk video pembelajaran kan butuh proses tuh Kak. Setelah kita merekam, tentu kita mengedit-edit juga kembali supaya hasilnya juga maksimal. Untuk pengeditan di video Kak, itu ada semacam tambahan mungkin ditambah dengan teks atau seperti apa ya Kak? Atau hanya kita menyusun secara berurut mulai dari pembukaan, kegiatan inti, sampai nanti kegiatan penutupnya. Harus dibuat nggak teksnya di video tuh, pembukaan, atau ada pas kegiatan inti dibuat kegiatan inti, lalu kegiatan penutupnya. Gimana Kak Gus? Oh ya, bentar Kak. Untuk pertanyaan Kak Ido, bisa saya langsung jawab dan diharapkan kakak-kakak juga dapat mendengarkan informasi ini. Untuk video itu Kak, tadi dijelaskan selama 30 menit, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Artinya, aspek-aspek dalam modul ajar itu semuanya harus runtut ya Kak. Berkaitan dengan pendahuluan itu kan ada beberapa poin-poin yang harus disampaikan masuk dalam alur pembelajaran, yang berkaitan dengan adanya menyapa, berdoa, melakukan absensi, terus menjiwai rasa nasionalisme, terlalu situasional kayak, lalu mengaitkan materi pembelajaran yang sebelumnya, memberikan apresiasi, lalu menyampaikan garis besar materi untuk tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, itu poin-poinnya itu harus tersampaikan dengan baik dan jelas kepada peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran PJOK itu Kak, di sekolah kakak kan ada yang 2 JP, ada yang 3 JP. Nah, tentu karena diminta ini 30 menit, berarti kakak juga mengkondisikan dengan waktu yang ada. Artinya, di pendahuluan bisa kakak potong-potong, bisa kakak edit, pemanasannya jangan terlalu panjang, ya. Bisa 5 menit atau 5 menit aja lah untuk pendahuluannya. Tetapi aspek-aspek kayak pemanasan, kayak melakukan absensi, kayak memberikan apresiasi, itu harus masuk Kak. Nah, situ kan dikatakan Kak Ido tadi untuk tulisan, itu nggak masalah Kak. Silakan digunakan kata-kata pemantiknya. Misal kegiatan pendahuluan, kakak mau masukkan dalam pengeditan, nggak masalah. Kakak membuat cover juga nggak masalah. Kakak membuat video awal untuk
pendahuluan juga tidak apa-apa Kak. Yang terpenting esensial dalam alur modul ajar itu tidak hilang. Poin terpentingnya adalah di bagian inti Kak. Di bagian inti model apa yang akan kita gunakan, metode apa yang akan kita terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Contoh, kalau kita menggunakan model pembelajaran PBL atau PJBL atau menggunakan jigsaw dan segala macam. Nah, itu kalau tidak salah itu ada apa namanya ya, poin-poin kata kuncinya Kak. Kalau PJBL yang saya terapkan kayak, yang pertama itu di kegiatan intinya Kak, itu ada poin orientasi peserta didik. Lalu poin yang kedua mengorganisasikan peserta didik. Ada tahapan yang ketiga itu kalau tidak salah membimbing dalam penyelidikan, lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang telah dilakukan. Terus poin yang selanjutnya mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kata-kata kunci itu yang perlu Kakak tekankan dalam tahapan intinya Kak, sesuai dengan model atau strategi pembelajaran Kakak. Nah, lalu kalau 5 menit awal itu 5 sampai 10 7 menit 5 sampai 7 menit pendahuluan, selebihnya inti. Lalu selanjutnya dikunci 5 sampai 7 menit di kegiatan penutup Kak. Nah, di kegiatan penutup itu perlu juga Kakak siapkan, yaitu adanya pemberian apresiasi, adanya refleksi, evaluasi, mengaitkan juga dengan materi yang akan datang, lalu adanya kegiatan cooling down, dan tak lupa kegiatan doa penutup dan salam. Nah, di sini Kakak dijelaskan tadi di poin di slide ini Kak, ada 30 menit tadi. Nah, pada rekaman ini berisi kegiatan awal, kegiatan inti, maksimalnya 30 menit. Lalu ada kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pembelajaran. Nah, poin kelima ini Kak, nanti Kakak testimoni peserta didik. Testimoni ini bisa nanti Kakak rekam setelah akhir pembelajaran. Contoh, kita kasih pertanyaan pematik, nah bagaimana hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti diwakilkan oleh siswa yang lain untuk dapat memberikan penjelasan, oh pembelajaran kita sangat menyenangkan, kami sangat senang, dan bla 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 bla. Nah, seperti itu Kak, yang nanti disampaikan secara langsung oleh peserta didik kita. Bagaimana Kak Ido? Terima kasih Kak Agus atas informasinya. Berarti untuk testimoni ini sendiri masuk ke dalam 30 menit itu ya Kak ya? Kalau yang kami kemarin Kak, kan durasinya kalau 30 tidak boleh di bawah 30 menit, artinya lebih dikit juga tidak masalah Kak. Kegiatan inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kalau dimintakan 30 berarti lebih kurangnya nanti menyesuaikan, tidak masalah juga Kak. Oke Kak. Satu lagi Kak, untuk kegiatan sendiri atau harus di lapangan atau ada kita di kelas dulu baru di lapangan, atau misalnya saya ambil di kelas saja, ini ada ketentuannya enggak Kak? Oh, kalau itu Kak menyesuaikan dengan materi yang Kakak ajar. Artinya kalau Kakak melaksanakan aktivitas praktek di lapangan tidak masalah.
kalau kakak menyampaikan materi yang di dalam kelas seperti materi tentang aktivitas narkoba, kesehatan, nah itu kan di dalam kelas juga nggak masalah Kak. Artinya sesuai dengan tujuan materi yang mau kakak ajarkan. Artinya ketika itu di dalam kelas, berarti kakak mempersiapkan modul ajar yang berkaitan di dalam kelas, Kak. Menyesuaikan. Oke Kak Agus, terima kasih untuk penjelasan. Mudah-mudahan saya bisa nanti melaksanakan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan ini. Untuk kakak-kakak yang lain bagaimana Kak? Untuk tugas aksi nyata ini, ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya nih Kak Agus, izin Kak Agus. Ya Kak Indri. Itu waktu seluruhnya 30 menit atau kegiatan inti aja Kak Agus? Untuk Kurang waktu lebih ya. 30 sampai 40 boleh Kak. Berarti yang Kalau tanpa seandainya- edit itu maksudnya kegiatan intinya tanpa edit atau yang lainnya boleh diedit atau gimana Kak Agus? Maksudnya itu. Oh ya, gini Kak. Berarti intinya 30 menit boleh kakak menggunakan, artinya lebih dari 30 menit dipersilakan Kak. Oh gitu ya. Yang Iya. maksudnya keseluruhannya ya. Berarti keseluruhannya ini tanpa edit atau maksud saya itu atau cuma kegiatan intinya yang tanpa edit? Bentar Kak ya. Kalau di sini sih 30 menitnya yang inti Kak. Oh inti ya. Ya. Berarti yang awal-awal itu boleh diedit gitu ya? Boleh dipotong-potong gitu. Untuk yang inti Berarti, juga boleh juga dipotong Kak. oh Kakak- boleh. Karena kan nanti kalau tidak dipotong kan bakalan lebih dari 1 jam posisinya. Iya betul. Ya itu. Artinya Berarti poin-poinnya maksimal juga ya. masuk. Oh iya, maksimalnya 40 menit ya. Untuk Iya. keseluruhan video. Maksudnya gitu. 30 sampai 40 menit. Oh iya. Oke Kak Agus. Makasih Kak Agus. Iya Kak Indri. Untuk tambahan kakak-kakak, untuk materi video pembelajaran ini berbeda kayak dengan yang kakak laksanakan di video yang pertama. Karena tahapan ini adanya kegiatan pretest, ada kegiatannya post-test. Ya, di mana untuk pengetahuan itu sudah kita laksanakan pretest awal dan akan kita laksanakan juga post-test di kegiatan akhir. Begitu juga dengan aktivitas video pembelajaran ini, Kak. Di mana kakak-kakak pertama sudah membuat video, dan di sini diminta lagi untuk melakukan aktivitas video pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan dan harapannya, setelah kakak-kakak mempelajari materi-materi modul 1, modul 2, dan modul 3, itu kakak-kakak dapat mengimplementasikannya dalam sebuah proyek video pembelajaran yang terbaru. Artinya kekurangan-kekurangan yang ada pada video yang sebelumnya bisa kakak perbaiki di video pembelajaran yang kedua ini, Kak. Artinya poin-poin yang sudah dipelajari itu aspek-aspeknya masuk semua, Kak. Mulai dari paradigmanya, mulai dari isu-isu sosialnya, mulai dari aset-aset yang dibutuhkan, sarana prasarananya, bisa kakak menggunakan SDM yang ada, memodifikasi juga boleh, lalu adanya poin-poin aktivitas kebugaran
model gerak, terus adanya kegiatan sport education-nya, lalu isu-isunya, lalu selanjutnya yang terakhir pembelajaran yang otentik dalam pembelajaran PJOK-nya itu diharapkan ada pada video itu, Kak. Harapannya seperti itu. Sama sepertinya pada kegiatan PPG, Kak, yang mungkin kakak-kakak sudah melaksanakan PPG, kurang lebih alurnya seperti itu, Kak. Kak Agus, izin nanya Kak. Ya, Kak Dia. Kalau untuk materinya bisa sama kayak video yang kemarin atau beda lagi? Kak? Diharapkan yang berbeda, Kak. Nah, menurut kakak, video yang kemarin itu sudah mencakup semua aspek atau bagaimana, Kak? Putus-putus, Kak. Kalau kesepakatan kemarin, Belum. kesepakatan itu Maksimal. menggunakan video yang baru, Kak. Materi Kak, apakah sama materi kemarin atau boleh materi baru? Materi yang baru, Kak. Oke. Makasih, Kak. Ya. Saya soalnya gitu, Kak. Ini ya. Lagi, Kak. Izin Kak Agus. Iya, Kak. Untuk memastikan aja. Misalnya video yang saya buat nih, misalnya di kegiatan awal. Lalu nanti misalnya kegiatan awal ini di kelas. Lalu saya berpindah ke lapangan. Bisa nggak video itu saya stop dulu, nanti saya edit nyambung gitu? Oh, kalau itu, Kak, boleh dipersilakan. Oh, berarti boleh ya, Kak ya? Untuk kakak-kakak, kalau di situ kan katanya tanpa edit. Sebenarnya kalau kita memenuhi kebutuhan untuk 30-40 menit, mau tidak mau tetap harus kita edit, Kak. Edit ini dalam artian memotong adegan-adegan part demi partnya, Pak, Kak. Artinya misal materi pemanasan sampai 5 menit. Nah, itu kan terlalu kepanjangan. Bisa kakak cut menjadi 1 menit atau 2 menit. Lalu adanya nanti kakak permainan kecil, misal itu kan sampai 5 menit, dipotong aja, Kak, jadi 1 menit. Jadi dari pendahuluan itu, dari awal sampai pendahuluan akhir, itu bisa kita kecilkan menjadi angka 5 menit, Kak. Terus poin pentingnya itu yaitu di inti tadi, Kak. Di inti. Nah, terus kakak juga bisa kok menambahkan kata-kata, kalimat pemantiknya. Oh, adegan ini pendahuluan. Oh, adegan ini inti.
Nah, itu dipersilakan Kak. Nah, yang nggak boleh itu Kakak memasukkan suara lagu atau musik yang sangat kencang sehingga suara Kakak atau suara peserta didik itu tenggelam jadinya Kak. Nah, untuk lagu jangan dimasukkan Kak ya, musik-musik takutnya nanti kalimat atau pesan materi yang Kakak sampaikan itu malah hilang posisinya. Untuk Kak Ido paling nanti menyesuaikan aja untuk di dalam kelas berapa durasi waktunya, di lapangan berapa. Baik, terima kasih Agus. Atau kakak-kakak yang lain juga bisa menggunakan pembelajaran secara langsung, berarti menggunakan handphonenya masing-masing dengan catatan kalau anaknya boleh bawa handphone. Cuma kalau tidak, ya salah satu dari opsi tadi yang seperti Kak Ido, memanfaatkan ruang kelas atau lab menggunakan layar infocus. Berarti di situ nanti ada pemanfaatan teknologinya. Atau kakak-kakak bisa LKPD, ya menggunakan LKPD, kertas, berarti nanti kakak siapkan. Untuk referensi kakak-kakak itu kalau saya lihat di YouTube sudah banyak sekali teman-teman sejawat kita yang telah mengikuti kegiatan PPG ataupun yang mengikuti kegiatan PKG ini yang telah mengupload posisinya Kak, mengupload kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan, tugas-tugas, aksi nyatanya, video-video pembelajarannya, itu bisa menjadi referensi kakak-kakak untuk dapat menerapkan pada video pembelajaran kakak. Jadi sumber-sumber itu mudah sekali didapat, silakan kakak-kakak searching, mencari-cari informasi di YouTube atau di PMM Kak, sudah banyak juga teman-teman kita mengupload di situ Kak. Untuk referensi kakak, ini bisa saya tampilkan beberapa video menjadi gambaran kakak-kakak untuk melakukan kegiatan aksi nyatanya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih, salam hormat pada Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Rohmat Fitri Bowo, guru PJOK dari SD Negeri Tirto 03, Kota Pekalongan. Pada kesempatan hari ini ingin membuat video aksi nyata untuk program PKG PJOK tahun 2024 gelombang yang pertama. Saya tergabung di kelas 15 dengan fasilitator Bapak Arif W. Taufik. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membelajarkan siswa tentang materi kebugaran jasmani, khususnya terkait dengan pengalaman belajar siswa untuk berlatih kebugaran jasmani dengan rasa yang menantang dan menyenangkan. Saya mencoba mengadaptasi permainan ular tangga
dalam snail bugar ataupun ular tangga untuk kebugaran. Nah, seperti apa? Nanti kita akan mencoba mempraktikkan pembelajaran tersebut dengan metode pembelajaran problem based learning. Anak-anak, saya berikan sebuah permasalahan dan nanti akan dibahas di dalam pos-pos yang akan bisa menyelesaikan dari permasalahan itu. Terima kasih dari saya, selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Kok nggak kompak, kenapa? Ulangi lagi, semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kelas 6. Hari ini seperti minggu-minggu sebelumnya kita bertemu dalam pembelajaran PJOK bersama Pak Rohmat. Nah, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai, silahkan ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Ya, bisa merapat. Ya. Tegak, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Tadi Pak Rohmat tanyakan kabarnya, bagaimana perasaan hari ini? Ada yang sedih? Enggak. Ada yang tadi di rumah ada perasaan yang kurang enak? Ada. Kenapa? Oh, nggak tahu. Yang laki-laki belum menjawab. Semuanya sehat? Semuanya bahagia? Enggak ada yang sedih. Ya baik, alhamdulillah bahagia ya kalau ketemu dalam pelajaran PJOK. Langsung saja nanti hari ini kita akan belajar tentang halo. Ini masih belum ke Pak Rohmat semua. Coba kita game dulu. Saya bilang. Ya, siap ya. Kalau ada saya bilang kamu lakukan. Siap ya. Kata kuncinya adalah saya bilang. Oke, baik. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang pundak. Saya bilang pegang kaki. Kepala. Lah, belum konsentrasi. Ayo, bagus nih tepuk tangan yang benar, tepuk tangan buat yang benar. Kenapa? Bergerak enggak? Karena enggak ada saya bilangnya. Oke, yuk, tepuk satu. Kenapa tepuk? Kan enggak ada saya bilang. Saya bilang tepuk satu. Saya bilang tepuk dua. Tepuk tiga. Kenapa masih tepuk? Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Hari ini saya absensi dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Lainnya, Anggita kenapa? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari? Ada suratnya? Oh, baru ini. Anggita sakit. Kita doakan mudah-mudahan Anggita cepat sembuh. Yang lainnya sih di sini semuanya sehat ya. Mudah-mudahan hanya Anggita saja yang tidak masuk ya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anggita segera diberi kesehatan dan segera bisa belajar bersama kita lagi. Amin. Ada yang rumahnya dekat Anggita? Ya, nanti ditengok ya. Oke, baik. Anak-anakku semua, halo. Kalau saya bilang halo, jawab halo. Saya bilang halo, jawab hai. Halo. Hei. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Tentang kebugaran jasmani. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh lihat. Tentang kebugaran jasmani. Nah, siapa tahu nih Pak Rohmat pernah lihat? Kamu pernah lihat kuli bangunan? Pernah ada ayahnya yang bekerja bisa membawa beban yang berat, ada enggak? Siapa ayahnya yang badannya kekar kuat? Pernah lihat superhero bisa ngangkat mobil? Ya, itulah gini. Sekarang saya tanya, apa itu bugar? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat dulu saya pernah kita pelajari di kelas sebelumnya tentang kebugaran jasmani. Unsur kebugaran jasmani itu salah satunya adalah apa? Ayo, halo yang putra. Apa? Latihannya masih ada yang ingat? Ketrek.
Yuk, terus yang sudah memberikan balik badan. Ayo, siapa yang paling depan? Oke, sini satu. Tepuk tangan buat kelompok sini. Kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, siap. Yang kedua, sekarang lewat samping. Kakinya buka. Ya, 1. Boleh memilih mau kanan apa kiri jaraknya, Mas. Jaraknya. Game merebut. Oke, cara bermainnya saya sebelah sana kun. Yang putra sebelah sini kun. Yo. 1, 2. Yang sudah kena ke sini. Oke. Oh. Siap. Baik, kakinya selonjor. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Atau nanti boleh dipilih ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, cowok. Sekarang yang putri. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Kamu melengkapi tugas kamu yang di belakang. Coba semuanya lihat halaman 2. Ya, lihat halaman 2. Nah, di situ ada yang harus kamu isi. Paham? Paham? Ya, tidak usah tergesa-gesa, dibaca, nanti diisi. Bisa selamat bekerja, ayo 5 menit silahkan. Praktek, Mas. Sini apa? Pos sini. Lompat. Kali coba ada yang sudah membaca tadi. Prakteknya seperti apa? Yuk. Ya, caranya langkah pertamanya dari mana dulu? Ya, bagus, pintar. Ya, kakinya harus apa? Lurus apa ditekuk sedikit? Tekuk biar nggak sah. Oke. Itu ya. Sambil ditulis aja yang praktek. Oke, bagus. Ya, di tempat dulu, nggak usah jalan dulu. Ya, oke. Ya, boleh dipraktekin kalau sudah. Sit up-nya di sebelah sini. Yuk, ada yang sini, ada yang megangi. Ya, sana. Kamu geser ke pos sana. Yuk. Nah, kalau sudah membaca dengan kemampuannya. Ya, di sana tadi berapa kali? Di sana tulisannya berapa kali? Ada enggak? Enggak ada. Oke. Kalau sudah capek, nanti sini terus. Ya. Nih, langkah-langkahnya. Sini, Mas. Saya tangan. Nih. Udah 2 aja. Wah, aku 3. Yang sudah selesai silakan untuk duduk di depan, waktunya sudah habis 10 menit. Silakan untuk kelompok 1. 2. Nomor 2 harusnya selesai. Kamu di pos nomor 3. Harusnya nomor 3 minimal selesai. Oke, silakan Seren untuk presentasi. Yang lain sambil diisi. Sit up. Berbaringlah dengan punggung di lantai. Kedua lutut. Perkenalan dulu. Ini dibaca atasnya. Nah, atasnya apa? Maksudnya nama gerakannya apa? Ini apa? Nama gerakan sit up. Oke, nomor 2 ditulis. Cara melakukan gerakan yang benar. 1. Berbaringlah dengan punggung di lantai. Kedua lutut diletak dan kedua tangan disilangkan di dada atau bawah kepala. Ya, jadi minimal itu ya. Terus setelah itu Lalu diangkat. Ya, yang diangkat apa, Seren? Perutnya. Nah, Dada. terus berikutnya. Untuk melatih otot apa? Unsur kebugaran yang dilatih untuk melatih otot perut. Terus. Sekarang saya tanya yang lain. Push up untuk melatih otot apa, Japa? Tadi memperhatikan tidak? Kalau ada temennya ngomong, berarti harus memperhatikan.
akan main. Ya, silakan. Nah, sekarang nanti temenmu ada yang main, kamu sambil menilai temenmu dengan pasangannya sendiri-sendiri. Sharon dengan siapa? Tolong dua-dua duduknya dengan pasangan kayak tadi 1, 2, 3 dan 4. Ya. 1, 2, 3 dan 4. Yuk, ambil sendiri. Pasangannya Sharon, kertasnya dibawa. Ya, kertasnya dibawa. Nah, jadi ya. Nah, menang lempar dadu berapa coba? Pakai itu ambil kon 1 lari ke sana ambil. Kamu juga ambil lah. Yang warna berbeda. Ya. Ya, ininya diputar dulu. Coba yang lain perhatikan, nanti main bareng nggak apa-apa. Coba perhatikan, siap? Ini, siap? Ini kamu yang tadi menang siapa? Lempar dadu dulu ya. Ya, 1 berarti taruh di nomor 1. Ya, ada gambar berarti nggak ngelakuin apa-apa kamu. 2. Ya, 5 jalan. Ya, nomor 5 ada gambarnya enggak? Ya, lanjut pemain berikutnya siapa? Begitu terus. Kita contohkan 2 dulu ya. Yuk, kamu lagi. Ya. Nah, 2. Yuk, tambah. Ya, gambarnya apa? Sit up, silahkan untuk melakukan sit up. Oke, silahkan bermain dengan pasangannya masing-masing. Nanti ini diamati ya, dicontengi. Siap, ini dicontengi saat melakukan. Siap, silahkan. Ya, boleh silahkan main. Cepat ambil kon sendiri-sendiri main, silahkan. Yuk, ambil kon sendiri-sendiri untuk main dengan pasangannya masing-masing. Boleh bergantian. Ya. Yang belum dapat kelompok, Silahkan nak ambil kon sana main bareng. Yuk, dengan pasangannya masing-masing. Oke. Kumpul sini semuanya. 2. Sampai di situ. Ya, kayak silahkan sekarang salah satu untuk maju ke depan. Tadi menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari belajar tadi. Siapa yang berani maju, Cong, untuk menyimpulkan di sini di depan, biar cepat selesai. Yuk. Tadi kita belajar pertama tentang 2 kita terus. Nah, dan sudah tahu masing-masing fungsinya itu. Nah, terus kalau di permainan di sini bisa kamu praktekkan juga sambil bermain. Oke, silahkan untuk Sharon maju ke depan, Ren. Sharon sini. Ya, siap. Simpulkan dari tadi apa pembelajaran tadi diceritakan. Ada yang menyenangkan apa ada yang enggak gitu. Silahkan. Ya, silahkan. Sampaikan ke teman-teman. Tadi diulang lagi apa yang didapatkan. Semuanya tadi materi yang kamu dapatkan tadi apa-apa. Tadi menjawab lembar kerjanya dengan membaca yang ada di pos. Oke, pos. Oke, baik, tepuk tangan. Tujuannya untuk melatih siapa? Dirinya sendiri. Nek orang Pak gurune yuk jangan terus sambil bercanda. Kamu harus punya rasa apa namanya? Tanggung jawab. Itu saja dari Pak Rohmat. Dari tangannya, kakinya rapat, tangannya lurus ke depan, pegang lutut. Oke, konsentrasi. Nanti akan untuk evaluasinya nanti akan Pak Rohmat minta ngirim untuk mengerjakan seperti dulu di kelas ya, pakai quiz itu silahkan nanti bisa dikerjakan. Nanti hasilnya bisa dilihat untuk melihat tadi hari ini tadi. Untuk nilainya lemas ya. Oke. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri doa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita akan melanjutkan nanti bermain ini lebih seru lagi dengan kon yang lebih banyak lagi. Biar tidak terlalu banyak seperti ini nanti bisa kita tambah ini. Tambahi lagi untuk ini. Oke, siap?
Cek monitor, Kak. Baik, kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan untuk sebelum mengakhiri kegiatan ini, kakak? Cukup, Pak. Oke, baik kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini diharapkan yang pertama kakak-kakak tadi merefleksikan koneksi antar materi. Tujuannya adalah ketika nanti kakak melakukan video pembelajaran itu mengaitkan semua aspek-aspek pembelajaran yang telah kita lakukan dalam sebuah rangkaian kegiatan dalam alur pembelajaran. Yang kedua, kakak-kakak memahami tentang penugasan aksi nyata ini. Sebelum saya akhiri, kakak-kakak ada pantun ya, Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendaklah beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Kakak-kakak kita foto bersama dulu, Kak. Alhamdulillah Kak Dian muncul, Kak Sukran muncul. Kakak-kakak yang lain kita foto bersama, Kak. Ada kata-kata mutiara nih, Kak. Siap, 1, 2, 3. Diulang kembali. Oh maaf, bentar Kak. IKG PJOK. Satu, 2, 3. Baik Kakak, Indri diminta untuk dapat menutup kegiatan kita pada malam hari ini, Kak. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Semoga apa yang kita dapat dan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Kak Agus. Terima kasih Kak Indri. Ya. Selamat bekerja kakak-kakak untuk menyelesaikan kegiatan aksi nyata. Semangat. Oke, semangat. Cukup ya Kak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.